kan daerahnya ya pokoknya. Seperti itu, dia baru datang, dia nggak tahu kerjanya harus menjadi scam. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu Pak, dia nggak tahu. Ya. Itu nggak cuma orang Indonesia aja, ada juga Vietnam, ada orang India juga ada. Oke, negara-negara Asia gitu ya. Iya, saya sering Pak melihat orang bunuh diri jatuh. Oh, di mana Pak? Ya di dalam itu Yang begitu-gitu. Aduh, memang dunia scammer seperti itu. Tapi begitu dia terima menghasilkan yang besar Pak, itu cerita Pak, itu meja-meja restoran itu di booking semua Pak. Waduh, Pesta mereka Pak. mau pesta? Pesta. King Jun Podcast. Oke, di studio saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Edi. Ya. Oke, selamat datang di podcast. Beliau ini pernah jadi koki, ya sebutannya tukang masak di Kamboja. Jadi beliau ini yang masakin pekerja scam di sana. Yang sekarang sudah dipulang-pulangin itu ya. Ya. Udah ketangkap tuh yang cungko-cungkonya ya. Nah, kita pengen tahu kisahnya. Bagaimana perjalanan Bapak waktu itu dapat informasi lowongan kerja sehingga sampailah di Kamboja, Pak? Ya. Pada tahun 2023, itu tepatnya tanggal 23 Oktober. Saya ini berangkat ke Kamboja dengan dua orang ibu-ibu Chinese ya. Maksudnya bukan cici lah gitu ya. Dia ingin membuka usaha di Kamboja. Kemudian saya terbang bersama mereka, membuka usaha dari nol. Sebut aja seperti babat alas lah ya, dari awal seperti itu, dari gedung ruko kosong sampai berjalan seperti itu. Nah, setelah berjalan seperti itu, akhirnya ramai semua pembeli. Pengunjung ramai, online, offline juga ramai. Dan akhirnya suatu ketika datanglah orang Malaysia dengan Chinese Cungko. Ya. Ya, saya nggak sebutkan namanya, pokoknya saya juga lupa sih namanya. Kurang lebih seperti itu, dua orang. Dia datang untuk bekerja sama karena melihat restoran kita ini ramai, dia ingin bekerja sama membuka cabang di daerah Sihanoukville, atau tepatnya di daerah New Golden Casino. Wah, ini kan terkenal sekali nih New Golden Casino nih. Iya, betul Pak. Ya, New Golden Casino. Akhirnya saya diajak dengan kedua bos saya itu ke sana. Akhirnya saya lihat lokasi, sampailah di restoran itu, yang ternyata memang belum running restorannya itu, masih dari nol. Nah, semenjak itu saya prepare sampai membuka restoran itu sampai ramai. Nah, kemudian karena dia bekerja sama dengan pihak pengelola scammer di sana, pengelola restoran di sana, ya saya juga nggak tahu ya, namanya saya karyawan ya, terjadilah konflik. Sebentar dulu Pak. Bapak ada kerjasama tadi. Yang masak itu siapa nanti di sana? Oh, karena saya. ada dua. Oh, berarti saya rollingan begitu? Enggak, awalnya itu saya sendiri Pak masak, tapi dengan pekerja-pekerja Kamboja lainnya. Oh. Saya dibantu dengan teman-teman Kamboja. Oke. Ya. Jadi menghandle dua restoran begitu? Ya, ada restoran Vietnam dengan restoran Indonesia. Saya hanya di restoran Indonesianya. Oh iya. Ya, begitu Pak. Nah, akhirnya karena dia rame seperti itu, dia bagi hasilnya saya nggak ngerti namanya, saya cuma staff di situ. Akhirnya ribut tadi mereka. Iya, mereka ribut, konflik nggak tahu masalah pembagian hasil gimana. Akhirnya dia meninggalkan restoran itu, dan saya. Siapa yang meninggalkan? Ya, yang kerjasama itu, yang orang Cungko itu. Ya, orang Indonesianya itu. Orang Indonesianya. Ya, orang Cindo. Cindo, ya. Ya, saya masih di situ karena memang saya masih bekerja di situ. Akhirnya saya ditekan untuk memilih.
ikut yang mana gitu, ikut yang mana, ikut di sini atau ikut sana gitu. Akhirnya karena dia gajinya yang lebih kecil, saya memilih yang lebih besar lah. Oh iya, pastilah. Saya juga mau. Akhirnya saya lebih besar. Akhirnya saya ya ikutlah bekerja di situ. Sampai waktu ketika saya menjalani sampai 1 bulan, datanglah serombongan mereka yang Cindo ini membawa pasukan. Kirim orang? Iya, dia masuk ini ya karena memang dia punya teman juga di dalam sana, karena di dalam skemer ini, jadi mereka bisa masuk. Ya datanglah dengan mengintimidasi saya. Mereka ingin membayar kerugian dia mendatangkan saya dari Indonesia sampai ke Kamboja. Begitu ceritanya. Padahal di situ tidak ada kesepakatan bahwa saya harus mengganti uang begitu banyak. Wah, prestasi dong. Iya, tidak ada kesepakatan tapi dia meminta uang. Iya, meminta uang dari saya lewat bos saya yang Cungko ini, yang Chinese. Ya. Nah, pada awalnya mereka menyidangkan saya dengan ya setiap karyawan di situ, bos-bos di situ, sambil bawa ya tukang pukul oleh pengawal dia. Ya bahkan saya mau diketok botol Pak, mau. Waduh. Artinya di sini Bapak dijual berarti ya? Iya, kurang lebih pindah bos. Iya. Dulu saya berangkatin kamu begini-gini. Iya. Bayar dong, gitu. Iya, kurang lebih begitu. Itu bahwa saya bilang ke mereka bahwa saya ini tidak ada uang karena memang baru 1 bulan. Oh, gajian aja belum? Nah, iya, gajian aja belum. Saya udah tekan. Ya, dia bilang seperti itu. Kalau tidak, ayo kita ikut ke KBRI. Ya, saya juga mau nggak mau. Ibaratnya saya ini maju kena, mundur kena gitu. Iya. Akhirnya saya menyerah dengan pasrah di situ. Dan bos Cungko ini mengambil kesepakatan bahwa dia membayar $3.000 US. Dolar. Iya, US dollar. 3.000. Wow. Kalau dirupiahkan berapa ya? Oh, banyak. 50 juta. Padahal ada lah. Padahal berangkat ke sana cuma tiket pesawat aja cuman paling 5 juta nggak nyampe. Iya. Nggak nyampe. Banyak banget sampai 3.000 juta. dolar. Iya. Mau beli visa juga nggak nyampe segitu, cuma $300 kok. 6 bulan. Permit juga sama, tapi mereka meminta tebusan sebanyak mungkin. Akhirnya saya juga membuat kesepakatan dengan pihak Cungko karena terpaksa. Karena saya terpaksa, Pak. Apa kesepakatannya? Ya, membayar uang yang sudah diberikan kepada Cindo itu. Akhirnya saya dengan $3.000 tadi? Iya, saya yang bayar juga. Akhirnya Bapak dipotong gajinya? Iya, betul, Pak. Saya dipotong setiap bulan $300. Saya hanya menerima $300. Waduh, seharusnya bulan. berapa? Gajinya berapa? $600. $600. Wah, 50% kepotong. Iya, 50%. Wow. Selama ya 10 bulan ya kalau 300 ya. Ya akhirnya ya seperti itu Pak. Saya nggak bisa apa-apa ya, pasrah. Dipotong seperti itu. Berapa lama dipotong itu Pak? Dipotong ya 10 bulan ya. 10 bulan. Ya kalau 300 10 kali 300. $3.000. Iya. Duh. Ya, Oke, Bapak ini bawa apa ini? Ada paspor itu kelihatannya. Ini paspor. Ada yang membuktikan Bapak Ya, ke sana. Oh, jangan dikasih lihat. Oh iya, sorry. Saya Iya. coba lihat izinnya Pak ya. Iya. Oh, lengkap ini. Waduh, benar ini ada stempel-stempel ini. Waduh, benar ini. Iya Pak. Kingdom of Cambodia. Oh, iya, benar ini Pak, benar. Iya Pak. Oh, Edi benar. Iya. Oke. Lalu 10 bulan sudah dipotong, Iya. lunas. Iya. Setelah itu lunas, sampai setahun saya bekerja di sana, akhirnya saya pulang. Tapi saya selama bekerja di situ, di dalam scam ini, banyak sekali saya mengetahui cara pekerja-pekerja scam di sana. Apa yang Bapak ketahui dengan Iya. pekerja scam? Iya, jadi mereka itu makan setiap hari di tempat saya Pak.
Oh ya. Ya bahkan sehari bisa 2 kali datang dia. Iya. Ya mereka sering kali berkeluh kesah kepada saya bahwa setiap saya ke sana berkeluh kesah. Ya saya baru, bahkan ada yang suami istri pasangannya. Wadah. Ada pasangan suami istri dari Jawa Barat sama istrinya itu Jawa Timur. Saya nggak sebutkan daerahnya ya pokoknya. Seperti itu, dia baru datang, dia nggak tahu kerjanya harus menjadi scam. Oh, nggak tahu ya. Nggak tahu Pak, dia nggak tahu. Dia menyesal, pengen pulang nggak bisa, harus ditebus. Waduh, Minta 50 juta per orang. duit dari mana itu? Iya, dia hampir tiap hari ketemu saya nangis sih Pak. Ya, oh. Tapi akhirnya dia sampai orang tuanya ini menjual sawah untuk menebus dia. Setelah ditebus, ya ada juga yang langsung keluar, ya ada juga yang bangsa mereka ini dijual karena memang mereka ini nggak sampai target Pak. Iya, udah ditebus, bukannya pulang malah dijual lagi. Iya, ada yang seperti itu. Bahkan ada orang yang sampai bunuh diri juga ya. Waduh. Karena memang nggak tahan dengan tekanan hidup di sana, tekanan ya sistem kerja mungkin ya. Itu nggak cuma orang Indonesia aja, ada juga Vietnam, ada orang India juga ada. Oke, negara-negara Asia gitu ya. Iya, saya sering Pak melihat orang bunuh diri jatuh. Oh, di mana, Pak? Ya di dalam itu loncat dari lantai 6, lantai 7. Saksi mata Bapak berarti. Iya. Itu Saya orang pernah mana lihat. itu yang bunuh diri itu? Ya ada orang Indonesia juga salah satunya ada bunuh diri. Nggak kuat kali ya. Ya nggak kuat dengan tekanan hidup. Tekanan hidup harus bekerja di sana. Ya, karena memang saya juga di sana nggak dilarang mengambil video sih ya. Kalau Nggak dilarang. dilarang. Mereka itu sistem kerjanya ya seperti itu Pak. Jadi ya saya dari orang scam sendiri ya bercerita dia. Dia ini kerjanya bagian prospek, dia bagian temennya ini ada lagi yang bagian apa namanya bagian closing gitu. Nah, ya, ada tim di situ Pak mereka. Iya. Bahkan saya pernah lihat ke kantor di atasnya juga pernah lihat. Oh, Ya. Bapak sempat berkunjung juga. Pernah saya lihat di kantor di dalamnya itu seperti ya rapi sih penataannya. Rapi. Depan laptop gitu banyak begitu. Iya. Ya seperti itu Pak di sana. Apa yang Bapak ketahui selain itu? Keluh kesah tadi. Ya keluh kesah. Banyak yang mau pulang gitu. Iya, jadi kalau di situ kan dia makan itu sambil cerita sama saya. Oh iya, karena sambil waktunya sedikit kali ya. Ya 30 menit lumayan Pak. Harus balik langsung. Ya kadang kan sehari yang malam ini memang sudah pulang ke situ lagi dia. Ya kalau yang malam ini agak lama durasinya, bisa cerita sama saya kalau masuk malam. Kadang cerita dia, saya habis prospek ini di daerah Jawa Tengah, ya itu tepatnya di orang-orang ini yang Calon korban itu. ya calon korban. Bahkan ada ustadz juga di prospek sama dia. Wah. Bahkan sampai cerai. Iya, itu kebanyakan orang-orang pajak gitu, orang-orang samsat gitu. Iya. Iya. Ya seperti itu Pak. Dia cerita. Nah, saya hanya ngasih saran aja. Janganlah saya bilang. Kalau orang baik, kalau bisa jangan. Saya bilang pilih-pilih korban lah. Saya bilang, masa Ustaz kamu ini juga, saya bilang. Tapi kan mereka diintimidasi gitu kalau Iya nggak betul ada Pak. Iya, dia hasil. 1 bulan dia harus closing Pak. Kalau nggak Harus. closing, mereka Disiksa? itu ya kena ini. Penalti apa tuh? Bukan ya, maksudnya dijual nanti. Oh, dijual. Dijual. Karena nggak menghasilkan jadi dijual Iya, gitu. betul, Pak. Sama kayak hewan lagi, sapi nggak beranak. harus menghasilkan dalam Harus 1 menghasilkan. bulan. Kalau nggak 1 closing aja, udah. Selama 3 bulan nggak closing, mereka dijual. Karena nggak menghasilkan uang. Bahkan kalau nggak closing juga, misalnya ada peraturan lagi, jam kerjanya ditambah dari jam 7 sampai jam 2 pagi. Oh, ya. Sampai dia menghasilkan. Bahkan ada nggak tahan ya sampai pingsan, sampai datang gemuk pulang kurus. Segitu ya, saksi mata ya bapaknya. Yang begitu-gitu. Aduh, memang dunia scammer seperti itu. Tapi begitu dia terima
menghasilkan yang besar Pak. Itu cerita Pak. Itu meja-meja restoran itu di booking semua Pak. Waduh, Pesta mereka Pak. mau pesta? Pesta. Semua itu bisa sampai pesta $3.000 sehabis buat karyawannya di booking semua. Kan tempat saya ada karaoke juga gitu. Pada senang datang ke tempat saya juga. Iya, senang di booking meja-meja. Saya yang masaknya ya, tinggal masaknya aja saya. Nah begitu. Tapi kalau lagi yang susah-susahnya nggak closing ya seperti itu, badan kurus kering. Karena emang nggak closing mereka. Iya, nggak menghasilkan ya, dia nggak ada uang juga. Ada yang dijual gitu. Dijualnya ke daerah Poipet, Buffet gitu. Itu lebih parah di sana. Mungkin di Setrum kali. Itu daerah Kamboja. Kamboja juga. Nggak jauh dari situ. Jauh Pak. Dari jauh. Poipet sekitar 12 jam lah kalau naik mobil. Karena dia memutar ke Phnom Penh dulu dia. Iya, Phnom Penh. Tadi daerah yang Bapak sebutin itu yang Golden itu kan terkenal itu. Iya, terkenal Sihanoukville. Terus itu juga Nah, orang yang daerah situ ya. oke, ada keluh kesah apa yang didengar waktu makan itu? Ya mereka ya waktu itu ya cerita seperti itu, dia pengen pulang tapi ya Harus nebus. harus tebus. Ya karena mereka sudah susah juga. Dia datang ini juga dia apa ya dalam keadaan susah juga. Dalam keadaan susah. Jadi mereka juga apabila emang sih ditanggung semua Makan. oleh sponsor mereka yang mendatangkan kayak tiket. Oh iya, itu yang ditanggung. Semua ditanggung. Diterima bersih aja Pak. Kalau makan di sana ada uang makan nggak? Iya ada uang makan $300 Wih, sebulan. 1 bulan. Tapi ya seperti itu. Ya makanya nggak jelas juga, makanya namanya juga kerja di nonstop. Kerja lebih dari 12 jam mereka jadi ya. Oke. Ini cerita yang agak kurang baik. Kalau cerita yang baik tadi yang itu yang berhasil itu berapa persen itu biasanya? Nah, Yang ini lebih saya- banyak yang baik-baiknya apa yang Saya pernah hancur, Pak? dengar cerita bahwa ada yang closing sampai 1 miliar Pak. 1 miliar omset? Iya, itu jamu yang terkenal di Indonesia ya. Itu di prospek ya. Saya nggak usah sebutkan Ya, ininya lah. Nanti netizen jadi juga pinter nyari. 1 miliar ya. Dia dapat 10% Pak. Ini orang jamu terkenal kok bisa kena Iya, scam. mereka masuknya itu lewat apa namanya kayak apa Bukalapak Iya. itu Pak masuknya mereka, atau lagi di apa ya APK yang seperti itulah Facebook ya, seperti itu mereka masuknya. Nanti dia pancing umpan lewat, kalau laki-laki ya perempuan dengan profilnya Oh, perempuan, love seperti scam. itu. Ya gitu. seperti itu. Diajak bercinta. Iya gitu. seperti itu, lebih mudah Pak itu. Lebih mudah. Nah apalagi zaman sekarang dipakai AI. Iya, nelpon Ya, dia nggak muka usah orang gitu. nggak usah gerak-gerak, ya udah sangkain dia itu padahal. Ya, mukanya doang apa bagian matanya doang Iya, kali ya. iya. Yang ngomong bukan dia kan. Bukan dia. Kalau ngomong begini kan kelihatan ya. Yang video ini Asal dia. jangan gerak-gerak. Heeh. Ya itu udah banyak sekali Mak. Ya saya mengimbau aja hati-hati dengan ini scammer ini, bahaya sekali ini. Nah, ini Bapak bawa kertas apa ini? Ini Coba dijelaskan ke saya, Pak. Waktu itu nih Tagihan apa ini? enggak, waktu saya ini kena penalti ini. Saya sebenarnya nggak ada penalti pada saat bikin perjanjian mereka Iya. dengan saya. Saya udah baca kontraknya, nggak ada penalti. Nah, dibuat-buat dengan mereka, akhirnya saya dijual. Dijual. Ya jual itu. Ini hitung-hitungan dari apa namanya? Apa Coretan-coretan Bapak itu. coretan dari dia sendiri, tulisan tangan dia. Oh, ini? Bukan dari saya. Tulisan dia. Iya. Coba saya lihat. Ya ini ada makanan yang ada layak mau saya jual. Iya. Apa ini kita kasih unjuk? Ini tulisan dia ini. Tulisan dia langsung, makanya saya simpan. Bukti itu. ini, Pak? Bukti itu. Bahwa saya didenda $4.000. Berarti ini Cindo ini. Cindo itu. Dia bisa nulis bahasa Indonesia ini. Iya Cindo Pak. Ah, ini. Bukti ini. Oh, nah. Itu. Iya, Itu. iya. Yang itu diberikan kepada pihak Cungko.
Nah, bukti itu. Ini kan bisa ditulis nih. Iya. Bapak kan masih paham siapa ya, namanya, wajahnya apa segala Bukan macam. tulisan saya, tulisan mereka sendiri. Iya, iya, ini bisa dianalisa ini tulisan ini nanti. Tapi ya sudah Berarti selesai sih untuk ininya. Ya, saya hanya menghimbau aja agar berhati-hati untuk selanjutnya. Jangan sampai ada korban lagi seperti saya gitu. ya. Heeh. Ya seperti itu, Pak. Hati-hati jangan sampai ada korban lagi yang seperti saya. Mengerikan, Pak. Ya seperti itu, Pak. Di sana memang keras, Pak, ya peraturannya, karena memang nggak ada peraturan kerja sama tenaga kerja, jadinya ilegal semua, Pak. Jadi mereka membuat peraturan sendiri gitu. Yang bikin Bapak tertarik waktu itu ikut jadi koki kerja di Kamboja apa, Pak? Ya karena memang ini kan tantangan, Pak, ya. Saya ini suka tantangan. Saya pernah ke Arab Saudi juga, ya. Jadi kalau ke Kamboja saya anggap ya masih wilayah tetangga, ya, nggak jauh-jauh amat gitu. Oh, ke Arab itu masak juga? Masak, memang tukang masak saya. Oh, berarti memang sudah spesialis Iya. masak dari dulu ya? Ya, saya dari tahun 96, Pak. Wah, Ya. udah lama banget ya? Sudah lama, Pak, saya di tukang masak. Bapak memang punya sertifikat atau ijazah masak Ya, atau? ada. Oh, ada? Ada saya. Oh, Sertifikat dari hotel, dari restoran, dari kafe, ada semua. oke. Ya, jadi kalau saya mau melamar ya seperti itu, saya kasih sertifikat. Sertifikat paklaring atau memang Iya, paklaring, sertifikat skill memasak? Oh enggak, paklaring aja. Karena saya ini bukan sekolah dia, saya otodidak. Oh, langsung? Saya cuma tamatan SMA aja. Tapi bisa masak? Bisa. Sampai ke hotel bintang-bintang 5 itu? Enggak sampai bintang 5, paling bintang 3, 4 gitu ya. Berarti sudah teruji, Pak. Iya. Sudah teruji. Iya. Mantap sekali ya. Iya, Pak. Waduh. Makanya Kamboja itu, wah ini masih Asia ini Iya, gitu. itu yang belum lama itu viral, Pak. Itu yang Herman Nias pernah lihat, Bapak? Oh enggak. Ya itu teman saya, Pak, viral yang kemarin itu. Kenapa dia viral? Masuk TV. Ya itu viral karena dia dikejar-kejar sama Cindo juga. Oh. Iya. Jadi dia lari dari tempat kerja. Dia Ya, kerja apa di sana? Suruh bayar denda. Scam? Kerja masak dia. Oh, masak juga dia? Kerja masak. Cuman sering main ke tempat saya juga dia. Oh. Sering ngasih orang, namanya berteman, Pak, ya. Ya sering ngasih orang, ya saya bantu, terus saya kasih fee ke dia lewat bos saya, seperti itu dia. Wah. Mau nanya apa? Oh, dijualnya itu mau di apa? Itu Oh, ada iya. pertanyaan. Dijualnya itu mau diapain, Pak? Ya, maksudnya kalau dijual itu nanti dipekerjakan kembali. Oh, bahasanya dijual gitu. Iya. Kayak barang aja. Iya, mereka ngomong seperti itu. Ngomongnya seperti itu, dijual lagi dengan pihak scammer lain yang ada di Poipet atau di Buffett, yang kebijakannya juga lain daripada yang di Sihanoukville gitu. Iya. Seperti itu, Pak. Waduh. Ya, saya nggak ngerti, mungkin ya lebih buruk atau lebih baik, saya nggak paham ya. Yang jelas pokoknya ya, kalau sudah dijual ke tempat lain, ada juga yang lebih buruk. Ya lebih buruknya ya paling kalau dia nggak kuat bayar, paling nggak bisa bayar ya organ yang diambil. Oh, ada juga. Iya seperti itu. mungkin. TPPO gitu ya, Iya, organ. Organ ya diambil. Tapi informasi terkini, Pak, bos besarnya yang Cungko itu dengar-dengar udah dibalikin ke Cina. Iya, saya udah dengar itu. Mau dihukum mati katanya. Iya, itu kan bos besarnya. Tapi ya Apakah masih ada di sana, Pak? saya rasa sih masih banyak, Pak. Masih banyak. Karena memang kan nggak semudah itu, Pak. Kita mendengar bahwa Amerika itu mendesak mendesak Cina atau mendesak negara Kamboja gitu untuk ya mengatasi polemik ini. Akhirnya ya mau nggak mau, kalau enggak ya akan diserang negara lainnya gitu. Ya itu kan politik, Pak. Kita kan nggak tahu. Kadang politik itu kan ya susah ditebak. Oh iya, bisa. Ya, bisa berubah-berubah. Oh, oke. Politik itu kan kawan jadi lawan, lawan jadi teman. Iya, Ya, tiba-tiba dibikin skenario seperti ini, tiba-tiba jadi kawan.
Padahal kemarin-kemarin berantem. Iya, politik ya. Iya, politik susah Pak. Kayak konspirasi Iya. jadinya. Ya seperti itu. Ya saya nggak tahu lah kalau saya bilang lebih aman itu nggak, saya rasa sih enggak. Ya karena memang semua jalan-jalan yang ada di Kamboja, kemudian infrastruktur yang ada di Kamboja itu kan dari hasil pajak judi Pak. Pajak judi, pajak scam. Iya. Iya nggak mungkin lah. Ada nggak yang Bapak ketahui pekerja-pekerja scam yang ke sana memang niat mau kerja scam terus pulang menghasilkan uang banyak, Pak? Ada. Ada, Pak? Ada. Bahkan mereka ada yang buka usaha sendiri ya, tapi scammer di luar gitu. Oh ya? Oh, jadi kompetitor? Ada. Bukan. Jadi apa ya? Independen sendiri Pak dia. Pulang ke Indonesia dia udah punya skill? Dia pulang ke Indonesia, selesai kontrak, dia bagus kerjanya, closing terus, dia closing terus. Oh, udah bisa kerjanya? Udah pintar Pak. Ya, buka saya sendiri aja. Akhirnya dia buka sendiri, tapi dia nggak pulang ke tanah air, dia keluar Di dari situ? di tempat scammer, dia buka di situ juga, maksud saya tinggal di daerah sana gitu. Oh, independen dia? Iya sendiri perorangan, dia closing sendiri. Satu bulan kadang bisa 2 kali closing. Ya kalau di Indonesia gampang kelacak, Pak. Kalau di sana kan memang nggak bisa. Makanya dia dari sana mengendalikannya gitu. Karena kemarin kan ada pro kontra nih Pak, ada pro kontra pemerintah juga dari Iya. penyelenggara gitu ya, pejabat-pejabat yang kontra. Oh ini termasuk itu pejabat petinggi apa sih OJK. Oh, Petinggi OJK juga kontra tuh. Wah ini kan scammer ini, pulang nanti dia jadi scammer. Ada juga yang pro, enggak kok di sana itu Iya. mereka kerja di sana itu memang nggak tahu awalnya. Tapi dari statement Bapak, memang ada yang memang paham dan begitu dia pintar dia bikin sendiri. Iya, ada Pak. Tapi kalau di Indonesia saya yakin nggak berani Pak. Kalau di Indonesia Nggak berani dia. nggak berani karena memang kelacak Pak di Indonesia. Tapi Oke. mereka itu nyekemnya itu dari sana, dari luar. Karena kan nggak kelacak kalau ke sana. Tapi gini Pak, Wilayah kamu. di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali aplikasi penghasil uang. Iya. Nah, yang scammer tapi beda ini. Apakah memang ada dugaan alumni scammer Kamboja ini yang itu yang bikin Pak? Iya, Kira-kira. kemungkinan Pak, kemungkinan ada. Karena dari mana dia bisa ilmu IT, ilmu Iya. segala macam Kemungkinan website? ya, mungkin dia kerjasama dengan orang-orang di sana gitu. Karena kan mereka kan juga di sana satu tim di pekerjaan. Jadi mereka mungkin ya di luar bikin kesepakatan bentuk tim tanpa diketahui oleh pihak yang sudah ada gitu. Karena dia sudah keluar dia. Jadi dia keluar bikin usaha sendiri ibaratnya begitu. Ibaratnya kayak Bapak nih udah kerja puluhan tahun di restoran, di koki, di hotel bintang 6 misalnya Itu ada bintang teman 3 saya, gitu. maksudnya saya mendengar sendiri ya dari orang-orang di situ ya bahwa mereka lulusan dari scam ini, mereka punya yang buka usaha juga sendiri. Oh iya? Ya seperti itu, dia bikin sendiri, closing sendiri gitu. Oh, karena dia udah jago. Karena udah jago. Jadi ibaratnya udah udah terlanjur basah gitu ibaratnya. Tapi Kalian dari hati nurani Bapak ya, opini Bapak saya pengen tahu. Usaha yang merugikan orang, ya ini kan nggak ada menguntungkan ini. Merugikan orang kayak begini, apakah ada ini kebahagiaan Pak dari mereka-mereka itu? Iya. Apakah apa yang Bapak lihat? Iya mereka sendiri, saya tanya Pak dengan mereka. Sebenarnya kamu ini kerja begini, apa sih yang kamu dapatkan selain pengen dapat uang? Sebenarnya sih enggak Pak, saya juga nyesel, saya takut Pak. Apalagi saya pernah scam Ustadz. Ya Allah, scam Ustadz. Itu di Jawa Timur Pak, di scam. Ustadz di scam, dijual sapinya Pak. Sapi sampai dijual. Ustadz punya usaha sapi. Iya, sapi sampai dijual, bahkan sampai cerai dengan istrinya. Ya Allah, ini kan merusak hidup orang. Ya karena kan dia terobsesi dengan wah ini dapat uang Glamour, lebih, kekayaan, gitu. gampang dapatnya. Investasi juga.
Ya dia mainnya seperti itu. Mainnya juga dia masuknya kan ke ini Pak, kadang ke FB, ke aplikasi lainnya. Bahkan Lazada juga dimasukin. Platform job scam. Iya, masuk ke situ dia. Oke. Dengan jual barang sembako murah. Bisa juga. Bahkan jamu juga. Jamu. Bayangkan jamu bisa 1M, cuman saya nggak sebut. Yang PT-nya. bisnis jamu. Iya, orang closing 1 miliar. Ya Allah. Bayangin coba. Dia dapat fee 100 juta, dia foya-foya. 100 juta. Itu ada apa saya tanya. Oh itu closing 1 miliar Ya. itu. Oh, saya orang scam sendiri yang cerita seperti itu. Langsung itu ya, Iya. info A1 ini. Kira-kira korban-korban ini apa yang bikin mereka tergiur? Apa kira-kira senjata? Bapak kan sering dapat Iya. cerita-cerita. Kok Iya. mereka bisa kena gitu, Pak? Apa yang mereka jurus apa sih yang Iya, ini Pak. bad edukasi, mungkin ada yang korban-korban. Ya, karena mereka emang terlalu lama nganggur, kemudian nggak ada pekerjaan. Datanglah yang kasih masuk iming-iming kerja di restoran, ya. Di restoran gaji $500 ya. Bahkan lebih, uang ada mes dapat, ini dapat, fasilitas lainnya dapat. Pas sampai di sana, kalau yang beruntung di restoran bener ada, Ya. tapi yang nggak beruntung dipekerjakan di Scam. scam, judol juga ada. Berarti memang di awalnya itu diiming-iming ya, Pak ya? Iya, Dengan fasilitas gaji tinggi, betul. insentif ini itu, Iya, betul. pesawat tanggung. Iya, Jadi tertarik ya. Bayangkan mereka lagi butuh uang, zaman lagi ya, agak susah Pak ya. Iya. Makanya banyak orang-orang yang tertarik untuk mencari secara cepat ya, secara instan, menghasilkan uang banyak. Apapun dilakukan. Menurut Bapak, ya, menurut Bapak itu yang instan-instan itu memang akan bertahan lama apa enggak sih? Ya enggak sih Pak. Itu semua kan pasti ada balasannya juga. Ya balasannya hanya mereka sendiri yang mengetahui gitu ya. Seperti halnya teman saya juga. Mereka awalnya hidup enak di Kamboja. Hidup enak, uang banyak gitu. Tapi dalam berkeluarga dia hancur. Oh. Ya, dia juga akhirnya dia memilih, dia pindah, dia pulang ke Indo. Saya mau kerja baik-baik aja. Seperti itu, mereka menyesal juga karena itu dalam rumah tangga dia hancur. Seperti itu, banyak yang seperti itu Pak. Oh, berarti nggak menjamin Iya. uang banyak itu bisa bikin mereka bahagia gitu. Iya, seperti itu Pak. Wah, ngeri. Kalau didapatkan dengan cara yang tidak benar pasti ya ada aja yang hancur ya, Pak ya. Iya Pak, betul. Himbauan Bapak. Himbauan saya teman-teman ya, kalau diajak ada pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya, yang gak jelas gitu ya, dengan diiming-iming gaji besar, ya cobalah dikoreksi lagi, dilihat lagi apakah ini benar apa tidak gitu. Takutnya ya seperti saya ini gitu. Kalau bekerja itu ada jalur-jalurnya ya, Pak ya. Iya, cari aja yang aman juga, yang benar-benar penyalur TKI seperti apa yang ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia, Depnaker lah contohnya. Tapi kan sulit, Pak. Enggak, mereka memang di Depnaker ada ininya, palingnya, udah ada jalurnya. Oh, gitu. Mau kerja ke Australia, ke Jepang, ke Arab Saudi juga ada. Bahkan saya juga lagi proses juga untuk ke Arab Saudi, karena memang saya rasa kalau di Kamboja ini udah, bagi saya ya, saya udah trauma lah ya. Trauma lah ya. Iya, Makanya saya pindah haluan untuk ke Arab Saudi lah, untuk bekerja di bidang kuliner atau di hotel tempat saya dulu ya. Mantap. Ini edukasi buat teman-teman ya. Iya. Jadi ya Kamboja itu memang tempat scam dan ya syukur-syukur pulang nyawa. Ada Iya. yang kata Bapak tadi Tapi yang saya pernah Pak ya, saya pernah datang ke KBRI itu, maksud saya mau urus ngantar teman saya urus paspor sana. Saya ketemu orang yang viral, yang siapa tuh? dia dari mana ya, dari daerah Pemalang apa ya, Jawa Tengah. Pemalang Jawa Tengah, yang viral itu dengan orang Medan satu. Ya saya Ngobrol. sebutkan daerah itu karena memang udah viral ya. Iya. Ya,
Bapak ketemu ngobrol. Saya ketemu sama mereka, Pak. Awalnya tuh ada orang Indonesia nih, duduk aja. Kenapa? Nggak ngomong, nggak apa. Saya tanya, Mas mau kemana? Ini Pak, saya lagi urus ini SPLP nih. Tapi saya nggak diladenin sama pihak KBRI. Nah akhirnya saya konfirmasi dengan pihak KBRI, dengan Pak A gitu. Saya nggak sebutkan namanya lah. Nah Pak, ini kenapa Pak, anak ini kok nggak diurus-urus? Kasihan Pak, dari pagi Pak dia di sini. Oh itu orang saya di KBRI saya diviralkan bahwa saya katanya nggak mau menerima, ini urusannya lambat apa gimana gitu. Ya. Ya saya sakit hati Pak, saya nggak mau katanya. Dia bilang seperti itu. Oh gitu. Pak A-nya ini biar aja gitu. Akhirnya setelah viral itu, nah bahkan dia nyebut Pak Bobi Nasution gitu, gubernur, masih belum gubernur waktu itu ya, bahwa tolong saya, ya udah viral sih. Oh iya, pernah dengar itu saya. Itu. Ya udah pernah dengar Bapak ya? Ya, Itu saya ketemu satu kamar sama saya. Oh iya? Iya. Karena waktu itu saya lagi ngurus cover teman saya ini bareng dia di ini. Karena mereka nggak ada punya uang Pak. Mereka nggak punya uang, makan aja susah di situ. Mereka gimana ya? Pelarian juga scammer awalnya. Pelarian dia, mekanisme gimana tuh bisa lari dari sana? Dia bilang saya pesan makanan awalnya, saya mau istirahat, akhirnya saya lari sewa mobil dari Poipet, lari ke sini dia, lari ke Phnom Penh. Akhirnya ketemu saya di sana. Setelah saya selesai, saya pulang duluan. Kemudian mereka ini kan viral, rame, langsung dijemput tim dari KBRI dari Indonesia langsung tuh. Oh karena viral? Iya, dia dapat tiket langsung, udah pokoknya VIP deh tuh jalurnya. Oh terus oknum ini gimana tuh? Oknum KBRI itu bagaimana itu yang bilang? Iya, karena memang dia sebenarnya nggak boleh Pak diviralkan begini. Kenapa nggak boleh? Menjelek-jelekan KBRI gitu, maksudnya dimediasi lebih ini gitu. Dia terlalu cepat gitu. Akhirnya ya sudah nggak masalah akhirnya. Nggak masalah dan sampai lambat gitu katanya. Iya lambat gitu. Cuman dia minta karena mungkin karena kehabisan logistik ya. Jadinya dia memviralkan itu gitu. Iya karena lapar juga. Iya, gimana? Iya karena nggak kehabisan logistik dia. Orang sewa guest house saja sehari itu bisa paling murah $7. Ya untung aja viral. Itu di belakang KBRI itu namanya guest house dia. Itu sehari $7. Yang agak besar $12. Diduitin juga itu. Itu guest house bukan dari pihak KBRI Pak, di luar. Di luar. Itu tempatnya di daerah Phnom Penh dia. Ya wajar. Iya. Punya orang. Di KBRI nggak ada. Iya, ada penampungan begitu Pak. Iya. Kantor doang ya. Iya sekarang udah berbondong-bondong pada minta pulang. Iya itu lihat nggak beritanya Pak? Sudah saya lihat itu. Masih di sana mereka? Ya ada yang separuh lagi udah pada pulang sih ya. Ada kan banyak ribuan itu Pak. Masih Bapak ada kontak-kontak dengan mereka? Ya enggak sih. Nggak ada saya. Cuman ngikutin ya beritanya ngikutin terus saya beritanya. Ya. Iya. Mudah-mudahan segera dipulangkan. Cuman ini masih pro kontra ya. Iya. Ada yang pejabat yang pro, ada yang kontra begini. Tapi kan memang itu yang orang-orang sana orang kita kan di sana ibaratnya mereka cari makan di negara orang, ibaratnya kok ditelantarin kayak gitu-gitu. Iya. Ada yang dikhawatirkan kalau pulang nanti jadi scammer beneran di sini. Enggak lah Pak, kalau di Indonesia. Menurut Bapak mereka? Ya terima aja, pulangkan karena memang kewajiban sebagai negara itu memulangkan warga negaranya. Oh iya. Iya kewajiban. Apapun yang memalukan lah semuanya negara di dalam rantau ya diabaikan seperti itu. Kan udahlah cepat kan suruh pulang ya, masalah kerjaan pasti makan lah Indonesia pasti ada pekerjaan. Mereka cari makan di luar itu apakah karena mereka nggak ada makan di sini? Iya itu Pak yang saya bilang tadi karena memang dia pengen nyari yang cepat, cara instan. Iya cara instan itu. Ada kalau besar banyak kerjaan di Indonesia juga. Ya, kalau punya skill mah ada aja Pak ya. Bapak aja masak berpuluh-puluh tahun ya ada aja ya. Iya betul Pak. Mereka juga muda-muda kok. Kuat-kuat mereka. Iya.
Banyak kan orang Sumatera Pak di sana. Sumatera. Saya nggak nyebut daerahnya, pokoknya Sumatera gitu. Sumatera, Medan. Karena di mana-mana udah beritanya gitu. Iya, emang Iya. mayoritas nih kalau buat negara itu jadilah Pak. Iya, penduduk Kamboja berapa sih? 14 juta semuanya. 14 juta. Iya, Kamboja 14 Dikit 14 banget juta. ya? Dikit Pak. Yang datang imigran semua. Yang datang. Paling banyak orang Indonesia salah satu. Bisa dibeli tuh. Bahkan Kamboja. di pinggir jalan aja pernah saya lihat orang gila Kecil. dari Indonesia. Apa? Ada orang gila. Orang gila? Iya di jalan. Dari Indonesia. Saya nggak ngerti saya juga. Saya tanya nggak nyambung. Akhirnya ya udah. Mukanya orang Indonesia, Pak? Indonesia. Indonesia sama bahasanya India Pak. Ada juga orang India. Dia jadi gila. Oh. Dia keliling-keliling di jalan seperti itu. Mungkin karena emang nggak kuat kali kerja scammer. Kalau gila begitu diabaikan sama mereka. Ya karena memang orang Solo kan dia, ya saya kurang tahu juga. Saya pernah lihat sih ya. Iya. Ya seperti itu. Masih waktu itu saya lihat orangnya itu masih di situ aja. Masih. Kalau kita kan ada petugas kamtip ya. Ini. Kalau sana saya kan Nggak ada. nggak ada. Dibiarin aja gitu. Ya ada juga sih Satpol PP, cuman ya untuk nanganin orang gila ini belum pernah lihat saya. Iya Pak begitu. Kira-kira kalau misalnya yang udah kerja di situ pura-pura gila bisa lepas gitu, Pak. Pura-pura gila, ya kan dicek dulu Pak. Orang sakit aja sekarang di ronsen di sana. Iya di infus. Ada rumah sakitnya itu fasilitasnya lengkap Pak di situ. Ada diskotik. Di dalam scammer itu ada diskotik, ada rumah sakit. Oke, kota mandiri ya. Woi, lengkap Pak. Ada tempat karaoke, VIP lounge ada. Oh, ada VIP lounge. Ada. Jadi bisa kabur berarti Pak. Ya nggak bisa kabur karena memang dijaga. Masuk situ harus foto. Pakai ini senjata. Enggak Pak, Enggak, orang yang jaga-jaga itu. Jaga orang Kamboja juga yang jaga. Tapi bawa senjata. Enggak. Oh, bisa dilawan dong kalau nggak pakai. Ya cuma kan nanti kalau ada membuat keributan dibawa ke pos, mungkin di dalam posnya itu mungkin Iya. ada senjata. Saya nggak pernah lihat dia bawa senjata. Wow. Gitu Pak. Ya sering saya namanya kerja selama setahun lebih di sana, banyak kejadian-kejadian di scammer itu. Kadang ada gerebekan dari pihak polisi, mereka itu nggak berani masuk Pak, polisi sana juga. Polisi siapa? Dari Kamboja Nggak berani masuk. nggak berani masuk. Kenapa? Mereka di luar aja. Oh, ada penjaganya lebih ketat. Nggak berani sweeping nggak berani. Karena kuat di sana juga. Kuat. Iya, saya situ yang saya bilang politik. Oh. Ini hubungannya sama politik pemerintahan dari pihak Kamboja. Mereka tuh nggak bisa. Bahkan ada orang jatuh, lo bunuh diri aja, itu cepat dibereskan Pak. Beresin. Diberesin, udah jatuh, banyak pecah kan kepalanya ya. Kemudian diberesin, disemprot airnya, udah cepat. Mereka kerja cepat. Oh. Mayatnya dibawa, saya nggak tahu dibawa kemana. Oh, dibuang kan? Iya, dibuang. Bisa jadi. Saya pernah dengar sih yang ada juga mayat dibuang di hutan, di Iya. laut. Tapi beritanya nggak keluar itu. Nggak keluar, saya dengar aja dari orang Indo juga. Emang media Kamboja nggak ada? Ya, TikTok apa Instagram apa? saya kurang ngikutin itu Pak. Oh. Kalau itu di aja. Indo kan langsung viral. Iya, nggak ikutin itu saya Pak. Tapi hanya apa namanya orang-orang itu cerita sendiri ke saya, orang Kamboja juga. Berarti kalau memang ada kekuatan, berarti ada dua kubu nih. Ya, Aparatnya ada dua kubu nih. Yang kuat sama yang kurang kuat. ya mungkin ya Apa ada pemberontak mungkin? mungkin nggak masuk karena memang kalau ada razia apa misalnya keributan itu nggak ada yang berani masuk dalam. Dengar-dengar ada kalau sogok menyogok sana gampang katanya urusan. Ya, maksud khususnya di Sihanoukville ya di New Golden ya. Saya belum pernah namanya tuh di sweeping dalam-dalam itu nggak ada Pak. Oh, tapi kegiatan nyogok-menyogok ada di sana. Saya kurang tahu kali. Kurang tahu ya. Itu kan internal aja nggak tahu menyogok itu ya. Pokoknya yang jelas kalau kita apa namanya bawa masuk orang tanpa harus diketahui sama bos kita itu denda. Denda. Itu bicaranya denda di sana. Oke. Ketat juga ya. Ketat Pak. Kita nggak bisa pulang sembarangan kalau udah di dalam. Itu harus report bos dulu. Bos saya mau pulang. Difoto, kirim ke dia, baru ACC bisa keluar. Jadi pos ini orang ini mau keluar gitu. Iya, mau pulang. Karena kan masih di luar.
Ya dipoto dulu, Oh. dikirim ke bos langsung kirim ke pihak security, muncul fotonya, baru boleh pulang. Kalau belum muncul belum pulang-pulang Pak. Ketat sekali Pak di sana. Oke, kita lanjut ke ini Pak. Ya. Bagaimana Bapak proses kepulangan waktu itu? Lanjut situ. Ya kalau untuk kepulangan saya kan ini kan resmi saya Pak. Maksud saya saya punya paspor. Punya paspor nggak ditahan Pak? Enggak. Oh aman. Saya punya paspor, kemudian visa saya juga masih berlaku. Jadi saya lancar pulang. Lancar. Ya, kalau mereka yang kaburan ya Ditahan. Mereka harus ke KBRI dulu, menunggu SPLP, menunggu dipulangkan. Itu jaraknya 2 bulan sampai 3 bulan Pak nunggu. Artinya mereka nggak pegang identitas ya? Nggak pegang paspor karena paspor mereka ditahan. Bahkan teman saya yang 3 orang ini dari daerah Bekasi ya, 3 orang ini kerja, dia mau pulang karena memang dia korban scam juga ya, bukan scammer ini, scammer dibohongin juga sama bosnya. Iya. Nah awalnya dia dipekerjakan di daerah Poipet, kemudian sampai sana restorannya ditutup, Nah saya buka lowongan itu di daerah KPS ya, Sianukpil. Kemudian dia diterima tempat saya, kerja ke tempat saya. Nah sambil menunggu proses SPLP, dia kerja ke tempat saya gitu. Akhirnya setelah masa yang ditunggu 3 bulan datang, baru dia pulang gitu Pak. Kerja di tempat Bapak itu masak? Masak Pak, kerja masak. Nah. Ya, dia yang ngelayanin orang scammer itu. Paspornya ada? Dia nggak punya paspor 3 orang. Oh iya ya. Pulangnya gimana? 3 bulan tunggu. Jadi harus daftar dulu ke KBRI. Dapat paspor? Enggak, jadi ada surat dari pihak KBRI, SPLP namanya. Oh iya. Surat pemulangan. Surat pemulangan. Deportasi gitu. Iya, deportasi. Iya, Seperti iya, itu. iya. Jadi dia nggak bisa datang lagi selama 5 tahun. Oh, setelah 5 tahun bisa? Mungkin bisa kali ya, karena memang masa berlaku paspor kan 5 tahun. Iya. Iya. Oke, ada hal lagi yang mau disampaikan Pak? Saya rasa udah cukup lah. Udah cukup ya. Udah selamat Bapak ya. Udah selamat Pak. Ginjal saya juga masih utuh. Dijual. Just kidding. Terima kasih banyak Bapak udah berbagi cerita. Semoga bermanfaat. Baik Pak. Iya. Betul. King Jun Podcast.